Halo teman-teman semua, kembali lagi sama saya Ray. Di kesempatan kali ini kita mau ngobrolin tentang modif tipis-tipis lah ya. Lebih tepatnya kita mau ngobrolin tentang upgrade CVT atau yang biasa juga disebut upgrade kirian ya teman-teman. Sebelumnya mungkin ya, kira-kira memang motor ADV 160 yang saya gunakan ini butuh nggak sih upgrade kirian? Sebenarnya ya tergantung juga nih teman-teman. Karena ya untuk upgrade kirian itu kan sebenarnya untuk meningkatkan performa dong. Jadi ya kalau untuk yang teman-teman nyaman-nyaman aja dengan kirian yang standar, ya terserah teman-teman juga. Cuman ya saya rasa mungkin karena bobot motor ini kan cukup berat, jadi memang jadi tarikan awal di motor ini itu ya saya kurang suka. Maka dari itu ya saya memutuskan untuk melakukan upgrade kirian ya teman-teman. Sebenarnya sih untuk upgrade-nya sudah saya lakukan di sebelum kita jalan ke Citalahap itu loh. Cuma ya ternyata settingannya kurang cocok dengan saya, karena ya untuk upgrade kirian ini sebenarnya bisa dibilang ya masing-masing orang tuh akan berbeda nih. Karena kan kebutuhannya berbeda-beda juga. Jadi ya kalau di keluhan yang sebelumnya itu gimana ya? Karena rollernya terlalu enteng, maka dari itu ya gimana ya, jadi RPM sudah tinggi, motor belum jalan. Malah pada saat tanjakan pun saya merasa tenaga itu lebih hilang, malah lebih boyo gitu teman-teman. Maka dari itu ya untungnya saya dibantu sama teman papa saya nih, Ko Okta. Kita akan melakukan revisi nih dari upgrade kirian yang saya lakukan. Kira-kira kayak gimana? Yuk kita lanjut. Ya, ini untuk penampakan motornya nih. Sekarang kita tanya-tanya aja sama Ko Okta nih. Koh, kalau untuk upgrade CVT itu sebenarnya gantinya tuh part apa aja sih, Koh? Yang kira-kira diganti untuk upgrade CVT? Sebenarnya kalau upgrade CVT itu sih nggak ada setelan enak atau enggak ya. Dari roller, rumah roller, derajat kemiringan, Masing-masing penyesuaian lah ya. keruk jalur, kipasnya dibuat juga atau dibikin interlock, rollernya berapa itu tiap orang beda-beda. Cuman pasti ada hitungan persennya lah, persen naik performa berapa, rollernya turunnya berapa persen, hitungannya. Tiap orang pasti banyaknya yang lebih paham. Cuman pada umumnya kalau harian touring lah, kalau saya itu mainnya di sekitar 20%-an. 20% ya berarti ya. Ya. Pertama kali pasti dari roller. Dari luar dulu nih. Iya, misalkan kalau kayak ini ADV 160 dia 19 gram. Aslinya 19 gram kalau untuk Iya. yang standar nih ya. Ya turunin 20%. Turunin 20%. Iya. Itu kalau kondisi dengan kondisi mesin juga nggak ada bor apa-apa nih Iya, berarti nih ya. Standar aja lah saya kira cukup. Mungkin beda lagi kalau orang seleranya lah, pengen gerung, pengen segala macam, itu beda lagi. Nah, jadi gini nih teman-teman nih. Untuk setelan yang sebelumnya ini ternyata saya nggak cocok di rollernya nih teman-teman. Jadi sekarang nih, makanya nih dirubah ke berapa nih kok? Ini Kalau yang buat cocok. sekarang dari 19 rata aslinya, sekarang dirubah jadi 19 gram. 15 sama 19 ya. Iya, sisanya penyesuaian lah. Kalau mau dientengin, di mixnya berapa itu tinggal ganti rollernya aja. Oh, tinggal Tapi ganti yang paling penting sih di derajat dulu sekarang. Di derajatnya nih. Jadi gini teman-teman. Kebetulan ini yang kemarin kemiringannya ternyata ya dianggap kurang nih teman-teman tuh. Sedangkan ini untuk yang baru ini akan kita ganti dengan ini kenapa nih kok mesti sampai landai banget kayak gini nih kok? Makin ini 13,8 derajat. 13,8 ya. Kalau 13,5 itu motor pasti makin gerung karena pembel makin turun. Ada alasannya 13,8 supaya motor harian touring ya ini cukup sih. Saya udah berapa kali Cukup lah ya. Iya. Oh, jadi bisa dilihat teman-teman nih. Kalau ini fan beltnya itu nggak nyampe ujung nih teman-teman. Ini kan ada bekasnya nih. Kalau yang lama ya cuma nyampe sini doang. Ya sedangkan ini tadi sih cuma dinyalahin baru bentaran doang. Tuh.
Jadi kalau landainya pas, dia bisa sampai ujung nih pandelnya teman-teman. Itu untuk top speed bagus pasti. Nah, justru ya kendalanya untuk motor saya ini kemarin, ya mungkin teman-teman bisa dengar juga lah suaranya. Pada saat saya bawa ke Citalahap tuh gerungnya kencang, tapi ya speednya nggak ada, malah lebih ngoyo. Maka dari itu ini sekarang nih lagi direvisi nih teman-teman nih. Kira-kira ntar kita ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Jadi ya untuk perubahan yang saya lakukan itu ya selain tadi puli depan, kita juga ganti peren nih teman-teman. Jadi kan kalau standar itu kan 800 rpm nih. Nah ini kita ganti ke 1000 rpm nih teman-teman. Terus kira-kira kenapa nggak dipakai yang 1500? Kalau 1500 ya kecuali motor teman-teman di bore up, itu cocok-cocok aja. Cuman ya kalau mesinnya masih standar nih kayak motor ini, ya alhasil ya kalau misalnya pakai yang 1500 rpm itu cuman gerung doang tapi tenaganya nggak ada nih. Top speed sih mungkin enak, cuman ya bawahnya bakal ngoyo banget nih teman-teman. Jadi ya saya ngegantinya ini ke per yang 1000 rpm nih teman-teman. Nah ini ada tips lagi nih teman-teman nih. Sama tutup roller di sini tuh dia tajam. Ini bagusnya di amplas. Atau ujung-ujungnya jadi diamplas tuh biar nggak tajam. Biar nggak tajam. Soalnya kalau ini tajam, orang tuh banyak nggak tahu roller tuh cepet peyang. Cepat rusak lah ya. Iya, soalnya dia kan kayak gininya ya. roller kan naik nyangkut di sini. Cepet peyang. Soalnya rumahnya ini udah dikerok gitu aja sih. Oh karena dari kerok, jadi ya pastiin juga nih kalau teman-teman melakukan perubahan kayak gini, ujung-ujung sini ya nih dibikin jadi nggak tajam nih teman-teman, dengan cara ya diamplas aja nih ujung-ujungnya nih. Oke. Nah kalau teman-teman lagi ngebongkar CVT, sekalian juga nih pastiin bersihin semuanya nih ya. Karena ya kalau misalnya kotor ya kayak saya sekarang nih, jadi residu-residu kotorannya itu ngebuat ini jadi panas ya, ini jadi biru kayak gini nih. Nah maka dari itu ya kalau misalnya lagi bongkar ya sekalian aja lah bersihin dulu sekalian, tapi pastiin keringin juga nih, jangan sampai ya malah jadi rusak. Teman-teman kalau untuk derajatnya itu ngaruh ya kayak bisa lihat nih. Kalau tadi itu kan jadi agak kurang landai, jadi si fan beltnya itu nggak nyampe ujung banget ya teman-teman. Sedangkan kalau misalnya dengan tadi derajatnya segitu ya 23 ya kok ya derajatnya 13,8. Oh 13,8. Nah itu apa namanya, dia bakal nyampe ujung tuh teman-teman. Pada saat digeber kelihatan banget ya jadinya. Ya teman-teman, jadi saya baru sadar bahwa kemarin kita nggak rekam nih. Setelah direvisi, kira-kira ya performa mesinnya jadi bagaimana nih.
Maka dari itu ya coba nih lihat sendiri ya. Oh ya, sama kalau mau ngetes nih, kita kan lagi nggak keadaan jalan nih. Ingat matiin dulu untuk sensor HSTC-nya nih teman-teman. Nah, HSTC-nya kita matiin dulu, pastiin sampai ada logo ini keluar. Karena kan HSTC ini kan baca sensornya ketika putaran roda depan, roda belakang tidak sesuai, tidak sama, dia akan nyala nih sensornya. Makanya kalau mau ngetes kayak gini, matiin dulu ya. Oke, kita nyalain. Oh ya, sama sekalian juga nih, upgrade kalian ini bikin boros gak sih? Sebenarnya ya tergantung upgrade yang teman-teman lakukan dan juga cara berkendaranya juga sih. Soalnya kalau di sini juga saya masih dapat kemarin jalan berapa kilo? 98 kilo ya, masih dapatnya 41,5 nih teman-teman. Dan untuk speednya kita lihat nih. Jadi ya naiknya jauh lebih cepat dibandingkan sebelum kita melakukan upgrade ya teman-teman ya. Coba kita lihat nih. Padahal kan bukaan gasnya ya nggak terlalu besar ya. Ya teman-teman, untuk proses revisi upgrade Kirian udah selesai. Dan seperti yang tadi teman-teman lihat, sudah saya pakai juga sekitar 98 kilo aja sih baru. Cuma ya dari situ ya kita bisa tahu bahwa saya sih masih agak kurang puas nih untuk tarikan bawahnya. Jadi ya kemungkinan masih akan revisi sekali lagi untuk ganti roller nih. Dimana ya saat ini kan saya pakai rollernya 17 gram. Mungkin masih akan saya turunin ke 15 atau 16 mungkin. Dan untuk kita ngomongin misalnya apa? Konsumsi bensin. Kira-kira kalau kita upgrade lebih boros gak sih? Sebenarnya sih nggak juga, nggak terlalu ngaruh ya. Mungkin ya tergantung settingan teman-teman, tergantung juga cara berkendaranya nih. Soalnya ya kalau saya sendiri masih dapat di tadi masih 41, bahkan ya sekitar 42 makan kemarin. Jadi ya masih aman-aman aja kok. Lalu selain upgrade Kirian, saya juga melakukan upgrade di filter udara nih teman-teman. Saya menggunakan filter udara dari Proper Racing Line. Fungsinya kenapa sih mesti saya ganti juga? Karena ya untuk filter udara dari Proper Racing Line ini itu akan memberikan lebih banyak udara nih. Jadi ya untuk tenaga mesinnya jauh akan lebih besar dibandingkan teman-teman pakai filter udara yang biasa. Sebenarnya sih banyak juga yang rekomendasiin ya kalau mau ganti knalpotnya juga. Cuma ya saya kurang suka untuk gimana ya, karakter suara knalpot racing tuh kalau dipakai untuk perjalanan jauh itu ya kurang nyaman loh. Jadi ya saya pribadi kayaknya sih nggak mau ganti deh. Mungkin ada juga kan opsi katanya bisa ganti leher knalpotnya aja nih teman-teman. Cuma ya masih saya pertimbangkan dulu. Untuk saat ini sih mungkin ya kedepannya saya cuma bakal ganti rollernya aja deh. Dan kalau untuk roller itu jadi gini, semakin ringan roller, tarikan bawahnya sih semakin enak. Cuma ya kalau top speed ya biasanya akan berkurang. Sedangkan sebaliknya nih, roller berat enak untuk top speed. Jadi ya pertimbangin lah buat teman-teman sendiri, karakter teman-teman berkendara gimana, lalu juga kondisi jalan yang biasa dilalui, itu jadi bahan pertimbangan teman-teman deh. Kalau saya pribadi ya saya mungkin akan ganti ke 15 dan 16 aja nih. Karena ya saya nggak terlalu ngebut-ngebut, dan ya saya pribadi nyobain kemarin pakai terlalu ringan banget pun ternyata nggak enak. Jadi ya saya sih nyaranin ini mungkin kalau teman-teman juga sama seperti saya ya ke 15 atau 16 juga deh. Ya kira-kira gitu aja ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye bye.